Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi entah kelihatan atau enggak, tapi kilometer oli sekarang sudah 1300. Ini penulis mau review penggunaan Styliron yang menggunakan bahan zinc ya, zinc sulfat. Jadi penulis cerita dulu soal zinc sulfatnya. Zinc sulfat ini bahan pupuk, kebanyakan tersedia di marketplace dalam bentuk cair. Penulis sengaja cari yang bentuknya padat, tubuhan gitu ya. Sebelumnya penulis juga sudah pernah coba copper sulfat, sulfatnya tembaga, tapi ternyata sulfatnya tembaga itu nggak cocok ya kalau untuk dijadikan campuran oli mesin, karena sangat sulit larut. Penulis sudah posting percobaannya di video-video sebelumnya. Yang menyebabkan penulis nggak pakai copper sulfat itu terutama adalah karena copper sulfat itu ketika dipanasi jadi cair dan jadi misah. Jadi ketika dipanasi langsung misah ya dari oli mesinnya. Kemudian setelah misah ini dia akan membentuk endapan sangat kuat. Jadi problemnya ada dua. Yang satu ketika dipanasi jadi misah. Misah itu terus jadi cair. Terus setelah dingin jadi lapisan kuat, lapisan yang keras gitu. Kombinasi dua ini ya jadi bahaya ya kalau untuk mesin. Karena ketika mesin panas dia akan misah, membentuk endapan. Nah, ketika dingin dia mengeras. Artinya kalau kita pakai di mesin bisa jadi sumber buntu ini. Ya memang mungkin konsentratnya nggak banyak, tapi kalau keseringan rasanya ya lama-lama bakal buntu karena dia berubah jadi cair terus mengendap di satu tempat. Dan ini beda ya dari misalnya stearik acid. Kalau stearik acid itu dia bentuknya bubuk, ketika dipanasi dia jadi cair, terus setelah cair dia larut. Jadi stearik acid itu semi larut. Terus boric acid ini dalam kondisi diam dia bisa larut ya, walau nggak begitu mudah larut, harus pakai di dia macam-macam gitu ya. Tapi dia tidak menyebabkan tidak misah ketika posisi panas, tidak membentuk cairan, tidak ngumpul jadi satu. Penulis pun pakai boric acidnya juga dipisah ya. Jadi diendapkan dulu sebelum dipakai, endapannya nggak dipakai. Ya walau penulis sebelumnya pernah pakai cara ekstrim, bubukan banyak gitu penulis masukkan yang sampai overdosis ya, sampai berlebih, sampai bubu-bubu ya gitu jelas gitu ya. Ya buktinya mesin penulis masih jalan ini. Dan saat itu suara mesin halus banget gitu. Terus sekarang zinc sulfat. Nah, zinc sulfat ini dia daripada copper sulfat itu lebih mudah larut ke oli, lebih mudah larut ke minyak silikon, terutama minyak silikon ya yang penulis pakai. Jadi zinc sulfat ini kalau dicampur dengan minyak silikon dia bisa lebih mudah larut, apalagi kemudian dipanasi sampai minyak silikonnya mendidih. Ya bukan minyak silikon yang duluan mendidih, tapi dari zinc sulfatnya dulu yang mendidih.
saat itu bakal ada sebagian zinc sulfat yang larut ke minyak silikon yang membuat minyak silikonnya jadi warnanya keruh. Ada endapan ya, ada endapan, tapi nggak sampai separah yang hasilnya koper sulfat. Dan kalau cairan yang sudah keruh ini kita panasi lagi, nggak bisa. Kalau nggak salah penulis juga sudah melakukan uji pemanasan ya. Ya nggak beda jauh sih antara minyak silikon murni dengan minyak silikon campur zinc sulfat. Nggak begitu beda banyak kan? Kalau nggak salah ya. Terus tak posting dulu bola. Tapi yang jelas penggunaan zinc sulfat ini nggak seperti koper sulfat. Kalau koper sulfat langsung misah jadi cair, ngumpul di satu tempat. Terus kalau beku nempelnya sangat kuat. Sementara itu ya endapan zinc sulfat, kalau kita kasih minyak silikon yang baru yang murni, kita campurkan, itu endapannya akan berkurang. Jadi ada bagian yang jadi larut ke minyak silikonnya lagi. Karena bisa larut seperti itu dalam kondisi minyak silikon panas, penulis anggap aman. Ya sekarang penulis menggunakan minyak silikon yang campuran zinc sulfat. Minyak silikon zinc sulfat campur minyak wijen, campur minyak jagung, campur Gasoli G1000. Tentu banyak orang yang tahu ya bahwa Gasoli G1000-nya ini sudah berubah. Ada satu hal yang nggak berubah dari Gasoli G1000 yang penulis beli. Penulis beli di satu tempat, pernah mengalami label berubah, terus sampai sekarang selalu warna tutup botolnya itu berubah, nggak pernah tetap. Jadi ya bisa dibilang G1000-nya G1000 yang palsu ya, karena omongannya orang, oh kalau G1000 yang asli itu yang ini gitu kan. Jadi kasarannya penulis ini pakai G1000 yang palsu lah kalau saya, walau belinya di satu tempat ya. Jadi ini Styleron zinc sulfat. Nah, apa hasilnya? Penulis kan sudah sering ya pakai Styleron. Tapi rasanya kalau pakai yang campurannya zinc sulfat, efeknya lebih awet ya. Ya memang tetap ada kelemahan, terutama untuk RPM rendah. Karena ya sepertinya G1000-nya sekarang nggak begitu lengkap. Ya bikin halus, tapi nggak sehalus awal-awal kayaknya ya. Bau masih sama. Oleh karena itu penulis rencana mau coba lagi oli samping yang bikin kerak di ruang bakar. Ada merek GGI, ada merek Evalup, ya G1000 juga pastinya. Penulis mungkin coba Euro One, cuma masalahnya ada yang rekomendasi Euro One itu yang dicoba ARF King di motor ARF King ya. Masalahnya yang dicoba ARF King itu adalah yang botol biru, dan itu sangat langka ya. Kebanyakan yang ada adalah yang botol abu-abu. Penulis rasanya nggak bakal coba yang botol biru, tapi pakai yang botol abu-abu. Sekalian ngetes lagi oli samping yang paling cocok untuk campuran Styleron yang mana. Karena kan kelemahan Styleron itu kalau tanpa oli samping adalah halusnya mesin ya. Jadi kalau pakai Styleron tanpa oli samping itu suaranya kasar. Baru setelah campur oli samping jadi halus. Jadi nanti cari oli samping yang paling tepat.
Tapi selain itu ya, efek dari zinc sulfat ini ketika pakai Steliron adalah bukan halusnya sih, licinnya jadi lebih lama. Halusnya itu cuma terjadi di terutama RPM menengah atau lebih kencang lagi. Kalau RPM rendah nggak begitu halus, entah mengapa ya. Jadi sifatnya beda dari ya oli yang penulis pakai sekarang, Mediterranean Bio. Mediterranean Bio itu halus secara keseluruhan. Sebenarnya penulis rencana drain untuk Mediterranean Bio ini di kilometer 1000. Jadi di kilometer 1000 itu kemampuan oli sudah jelas menurun. Aditif wis jelas mau habis karena yo wis jadi kasar, RPM mesin sudah mulai cepat turun. Terutama kasarnya sih ya, asak-asake. Kalau kelotakan ya emang sudah pasti karena ya oli ini sudah makin encer. Trik juga sudah keras ya, karena memang oli ini sudah makin encer. Tapi kemudian penulis kepikiran nyoba Steliron. Jadi di 1000 km penulis tambahkan Steliron. Maaf nggak direkam, tapi penulis sudah tambahkan. Penulis juga sudah bahkan buat video awal mau drain ya, tapi yo batal mungkin ya. Jadi Mediterranean Bio itu kepakainya kira-kira 1100 km kalau di motor penulis kondisi sekarang. Ini jauh lebih lama daripada oli-oli lain yang ada yang sampai sehari atau 40 km sudah butuh di drain. Penulis curiga bahwa bahan dari Mediterranean Bio ini ada PAO dan esternya. Curiganya seperti itu karena kok sifatnya sip ya. Yang jelas Mediterranean Bio sangat awet lah kalau dibanding oli-oli lain, 20 kali lipat lebih kalau dibanding misalnya Shell Advan Ultra, dibanding Fastron Platinum, Fastron Full Synthetic, Fastron Techno yang sekarang ya. Bahkan yang 15W50 Fastron Techno-nya itu gak awet. Apalagi yang 10W40 Fastron diesel pun ya paling tahannya 120 kilo. Kalau awet jauh lah daripada Mediterranean Bio. Mediterranean tanpa bio yang macam-macam tipenya, baik yang botolan ataupun yang drum, mentoknya kalau nggak salah 200 km ya. Jadi yang paling baik Mediterranean selain bio yang paling baik itu cuma 200 km. Sementara yang bio ya awet sekali ternyata. Jadi ada yang spesial di Mediterranean Bio yang nggak ada di Mediterranean yang lain. Apalagi yang lawan Mediterranean S atau Mediterranean C. Cuma SC belum coba ya penulis. Jadi kondisinya saat menambahkan Steliron zinc sulfat, mesin sudah mulai asak-asak, sudah mulai kurang licin, getaran mesin sudah mulai terasa agak besar. Itu penulis nambahnya di 1030, tapi ya mestinya sampai 1100 masih oke ya. Terutama getaran mesin sih yang menurut penulis sudah mulai kuat itu. Kalau getaran mesin sudah terasa, itu artinya aditif sudah mulai habis, oli sudah mulai nggak layak pakai. Ini harus jadi catatan juga ya bahwa selama pemakaian Mediterranean Bio penulis pemakaiannya termasuk ya nggak sering banter ya, sering jalan di atas 100, sering ya maksudnya selama 20 km itu 2 kali, anggap baik sekali atau 2 kali gitu ya,
Jadi kalau 40 km ya 2-3 kali gitulah. Pakainya juga sering jalan di atas 70 km per jam. Jadi termasuk diforsir olinya. Tapi walau diforsir kuat. Nah, setelah penulis tambahkan zinc sulfat, yang kerasa itu terutama adalah berkurangnya getaran mesin. Sepertinya juga konsumsi bahan bakar makin irit, yang ya indikasinya dari bar sebelah kanan ini yang menunjukkan mileage indikator instan. Jadi yang bukan average, angkanya cenderung tinggi kalau dibanding sebelumnya. Kalau suara kasar, asak-asak berkurang terutama di RPM menengah ke atas. Getaran berkurangnya ya sama, terutama RPM menengah ke atas. Halus mesin terus terang kalau untuk RPM rendah nggak bisa seperti ketika Mediterranean SX masih oke. Sorry, SX Bio ya. Kondisi sekarang pemakaian sudah 1311. Ini kalau untuk dipakai ngebut di atas 100 masih enak ya, masih tidak ada hambatan, masih gaspol mulai dari kecepatan rendah sampai tinggi nggak ada hambatan. Ini beda ketika pakai Fastron ya. Fastron teknik terakhir itu kalau nggak salah pemakaian 120 km wis kayak kecekek, jadi ada kehambat gitu, nggak licin. Nah, ini sekarang masih licin. Rasanya dibanding Styleron biasa, Styleron yang tanpa zinc sulfat, ini efeknya jauh lebih panjang. Jadi biasanya oli kalau penulis tambahi Styleron mungkin bertahannya 80 atau mungkin maksimal 120 km gitu ya. Tapi ini kayaknya lebih lama. Jadi efeknya sangat terbantu oleh zinc sulfatnya. Jadi rasanya memang zinc sulfat itu bisa ya dipergunakan sebagai campuran oli mesin. Kalau untuk penelitian sendiri ya ada yang meneliti koper sulfat, ada yang meneliti zinc sulfat. Tapi ya itu uji lab, bukan uji lapangan. Yang diuji hanya beberapa sifat saja. Jadi efek samping macam-macam kan yang nggak diuji toh. Karena bukan jadi campuran oli mesin. Ya berlebihan juga kalau kita mengharapkan uji seperti itu bakal menguji kompatibilitas atau keamanan terhadap mesin, karena untuk menguji itu ya miliaran ya. Jadi ya walau ada uji di penelitian itu, kita nggak bisa langsung serta-merta pakai sebelum lihat sifat-sifatnya ya opo. Tapi ini rasanya kalau zinc sulfat ini bisa ya, potensinya besar untuk jadi aditif oli mesin, terutama karena nambah licin yang cukup lama dan kayaknya efek sampingnya minim. Menurut penulis lebih aman daripada kalau kita pakai minyak jara atau castor oil untuk campuran oli mesin, karena ada beberapa orang yang nekat pakai castor oil untuk campuran oli mesin. Padahal oli mesinnya dipakai untuk kendaraan, bukan bahan bakar etanol. Castor oil sendiri kalau untuk oli mesin itu nggak begitu aman ya, karena kalau kena panas dia akan membentuk lapisan padat yang disebut gum.
lapisan bening padat, mungkin kayak getah ya, getah yang ketika padat jadi sangat keras, dan itu terbentuk di sekitar piston yang makin lama akan bikin piston itu makin tebal, ya efeknya bisa macet. Mungkin kalau motornya kompresinya bocor, cocok ya pakai oli castor oil, karena ya kompresi akan meningkat karena ya pistonnya jadi makin rapat. Tapi kalau sudah berlebihan ya bisa macet. Jadi mungkin yang mesinnya kompresi bocor ya bisa nyoba castor oil ya. Kalau di dunia perolian sendiri, castor oil itu dicampur dengan PAG. Tapi ingat ya, PAG itu nggak bisa kecampur sama oli mineral atau oli mesin pada umumnya. Jadi PAG itu bahan yang beda ya. Sementara itu oli mesin yang dipakai ya bahannya ya grup 1, grup 2, grup 3 atau PAO. Yang jelas PAG nggak kompatibel mineral oil. Castor oil sendiri juga nggak begitu kompatibel ya. Jadi kalau kondisi normal kita campurkan, begitu panas dia bisa misah lagi. Mungkin ada usaha ya bikin campur-campur castor oil, tapi ya hasilnya sudah teroksidasi karena oli dibakar, dipanasi, ya makin teroksidasi kan. Oh mana ya wis kayaknya itu ya, efek zinc sendiri nggak langsung kerasa. Jadi efek zinc sulfatnya ini kayaknya butuh ya minim 80 km-an kayaknya ya, karena dalam kondisi pemakaian 80 km pertama nggak begitu kerasa licinnya, tapi ini makin lama makin licin. Ya sama sih, Mediterranean Sec Bio juga begitu. Jadi pemakaian sampai 150-an gitu ya, ya halus ya macam-macam. Tapi setelah 200 km-an atau ya 150 itu makin terasa halus, ya entah mengapa. Ya ini mungkin juga jadi apa ya, efek yang sebenarnya ada pada oli-oli lain. Cuma oli lain itu bahannya nggak seawet Mediterranean Sec Bio, jadi penulis nggak bisa merasakan. Tapi kalau dari bro-bro yang lain yang olinya bisa tahan 500 km, banyak ya yang laporan oli ini kalau misalnya dipakai lebih dari 200 km jadi makin halus, makin enak. Ya sayangnya di motor penulis sebelum itu terjadi sudah rusak duluan olinya. Nah ini Mediterranean Sec Bio kebetulan bahannya awet, jadi bisa dirasakan makin lama makin enak. Nah ini sekarang pakai Steliron, ya enak mana? Sekarang sudah 1315. Entah ini berapa lama ya. Sekarang kayaknya gak urgent ya, nggak banyak request oli. Rencananya penulis mau pakai oli cuprum, sekalian juga mau pakai coba engine flashnya. Jadi oli cuprum itu disertakan engine flash yang katanya harus dipakai sebelum menggunakan oli cuprum. Ya wes lah turuti, kebetulan karena olinya sip, jadi yo saelele gak akan parah banget. Jadi ya mungkin bondo sih, tetap bondo gasol lagi 1000 atau mungkin minyak wijen. Jaga-jaga kalau ya ternyata yang engine flashnya itu bikin olinya terlalu encer. Ya pasti sih, rasanya engine flashnya itu bakal bikin oli jadi lebih encer. Cuma seberapa parah penulis nggak tahu. Dan apakah motornya jadi layak dibawa, ya penulis nggak tahu.
Karena ya kalau yang sekarang ini kondisi 1300 km aja penulis masih ya nyaman jalan di atas 100 km per jam. Entah apakah setelah tambur engine flash bagaimana. Kalau Cuprum sendiri katanya awal-awal pemakaian bakal ada peningkatan konsumsi bahan bakar atau ya peningkatan kompresi karena lubang-lubangnya jadi ditutupi oleh cuprumnya itu, lubang-lubang di permukaan silindernya. Ya kita lihat aja, kalau memang benar ya mestinya bisa makin enak, fuel dilution mestinya ya berkurang, tapi ya entah bakal berapa lama, berapa awet olinya. Katanya sih full sintetik, tapi nggak ngerti pakai full sintetiknya yang bahan beneran bagus atau yang hanya sekilas saja bagus. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.